memutuskan untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka di 4 Januari. Ini seiring ya dengan dimulainya tahun ajaran baru semester genap ya di tahun 2020-2021. Nah, seperti yang kita ketahui, Smart Listener, pemerintah pusat ini juga memberikan kewenangan penuh ya kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka. Nah, Smart Listener, keputusan untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka di satu sisi ini tentunya menjadi angin segar juga nih untuk para orang tua ya, tapi di satu sisi juga Smart Listener khususnya untuk anak-anak kita ya yang tadinya itu sudah mendapatkan informasi ataupun kabar ya bahwa di awal Januari 2021 ini mereka awalnya tuh katanya sudah bisa kembali ke sekolah ya karena rencananya seperti itu, tapi untuk di tahun ini Smart Listener untuk pembelajaran tatap muka ya itu kembali ditunda. Nah, Smart Listener otomatis untuk pembelajaran melalui daring ini kembali diperpanjang. Nah, menurut Anda ataukah untuk anak-anak kita Smart Listener apakah masih berkualitas jika daring ini dilanjutkan Smart Listener? Ya, kita akan memperbincangkannya pagi hari ini Smart Listener tentunya di Makassar Insight, dan pagi hari ini kita mengangkat tema mengenai sekolah daring diperpanjang apakah masih berkualitas. Kita akan bersama-sama tentunya di Makassar Insight hingga jam 11 jam 12 siang nanti, dan pagi ini kita terhubung secara virtual dengan beberapa narasumber pagi hari ini by Zoom. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di sini melalui WhatsApp di 0811 46 10 11. Dan baik, saat ini kita terhubung melalui secara virtual melalui Zoom. Pagi ini kita sapa dulu beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir ya. Yang pertama di sini ada Pak Irwan Bangsawan, PLT Kepala Dinas, Bapak Andi Irwan Bangsawan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Irwan. Kayaknya sibuk ini, Pak. Lagi di mana nih, Pak? Mungkin bisa ngasih informasi juga nih kegiatan untuk pagi hari ini selama proses pembelajaran semester genap ya. Lagi di mana nih Pak Irwan? Oh, kantor distrik ya. Sibuk ya mengawali aktivitas pagi ini ya. Bisa diulang Pak Irwan? Oke, suaranya bisa kedengeran Pak ya. Gimana Pak Irwan? Sehat pagi ini Pak? Sehat ya, luar biasa ya. Baik. Dan ya sibuk banget ya. Oke, dan untuk pagi hari ini saya juga menyapa ya. Ada Ibu Rukiana Novianti PM PSI ya. Ibu Rukiana ini seorang psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini panjang juga namanya, Rukiana Novianti. Saya manggilnya apa Iya, nih? Lebih biasanya akrabnya sih dipanggil Rukiana, Rukiana. tapi akrabnya, ya, Akrabnya? akrabnya biasa dipanggil Lola sih. Oh ya, nyambung juga ya. Lola ya. Iya, Ah, iya nyambung Pak. Oke, baik. Ya, dan pagi ini sebagai listener, ya kita berbincang pagi hari ini terkait sekolah daring diperpanjang, apakah masih berkualitas begitu ya. Ini khususnya untuk anak-anak didik kita nih ya. Baik, dan saya langsung saja nih ke Pak Kadis dulu ya, Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Halo, saya langsung saja ke Pak Irwan. Oke, eh kayaknya Pak Irwan lagi nggak ada di tempat, dan ya Smart Listener untuk pagi hari ini kita juga sudah kedatangan tamu spesial juga untuk pagi hari ini yang datang ke studio. Terima kasih. Di sini sudah ada Pak Burhanuddin Talib ya. Pak Burhanuddin Talib, Kepala UPT SPF SD Negeri Percontohan PAM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Dan Smart Listener untuk pagi hari ini, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi di line WhatsApp kami pagi ini. Dan ya, Smart Listener, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Kalau Anda juga ingin menyaksikan secara visual, silakan ke channel YouTube Smart FM Makassar. Ya, baik. Yang pertama saya ke Pak Irwan dulu, Pak Irwan. Ya, seperti yang kita ketahui Pak Irwan, sejumlah daerah ini memutuskan untuk menunda ya pelaksanaan sekolah tatap muka yang dimulai di 4 Januari. Tentunya dimulainya juga semester genap ya di tahun 2020-2021. Nah, untuk di Makassar sendiri mungkin bisa sedikit gambaran nih Pak Irwan, mengapa sekolah untuk tatap muka ini juga kembali ditunda, Pak? Silakan, Pak Irwan. Terima kasih Mbak Nisa dan seluruh pendengar Smart FM yang saya hormati. Pak Rusman di sini, Bu Tiana Nosi, terima kasih Bu. Hadir, kita jumpa-jumpa di screen dan tentunya live Smart FM. Para pendengar yang saya muliakan bahwa rencana awal ketika keputusan SKB 4 Menteri oleh Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan sekolah tatap muka itu dimungkinkan dilaksanakan di bulan Januari 2021 untuk seluruh Indonesia, tetapi dilakukan di bawah kewenangan daripada pemerintah kabupaten kota masing-masing wilayah melihat daripada situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun kemudian atas pemantauan tim Satgas pandemi COVID Provinsi Sulawesi Selatan dan pandemi COVID Kota Makassar, baik Bapak Gubernur dan Wali Kota, bahwa justru ketika di bulan Desember klaster-klaster pilkada itu, klaster-klaster masa libur itu membuat ada kenaikan yang sangat signifikan, yang sangat memprihatinkan. Dari jumlah hanya per hari hanya 30 orang, 40 orang, tiba-tiba naik menjadi 30 orang per hari di Kota Makassar. Sehingga Bapak Gubernur mengeluarkan surat edaran yang isinya antara lain bahwa penundaan sekolah tatap muka hingga tanggal 1 April tahun 2021. Ya. Dan ini ditindaklanjuti juga surat edaran Bapak Wali Kota Makassar tentang penundaan sekolah tatap muka tahun 2021 yang tentunya ini harus kita ikuti dan kita pahami karena ini kita ingin bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Demikian, Mbak. Baik, baik. Jadi untuk pertimbangan ya ditundanya sekolah tatap muka ini karena dilihat untuk kasus COVID-19 ini semakin atau kembali naik begitu ya Pak Kadis. Dan tentunya ini kembali lagi kita melakukan pembelajaran secara daring begitu. Nah, kita sudah masuk ya untuk tahun ajaran baru ya. Itu dimulai tanggal 4 Januari ya. Benar ya Pak ya? Itu kalau yang sekarang ini sudah semester 2. Semester 2 ya, untuk genapnya dimulainya di 4 Januari ya. Betul. Baik, selama untuk pembelajaran daring ini ya, Pak Kadis saya mungkin ke Pak Burhanuddin dulu ya. Mohon izin ke Pak Burhanuddin dulu. Pak Burhanuddin ini terkait untuk pembelajaran untuk semester genap ya yang dilakukan secara daring nih. Ini gimana nih untuk di sekolahnya Pak Burhanuddin? Ini bagaimana untuk kesiapan dari para siswa sendiri, Pak? Terima kasih. Saya kira sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kami selaku garda terdepan untuk berhadapan dengan masyarakat, dengan siswa, kami harus taat patuh dan aturan itu karena situasi dan kondisi memang yang mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh itu. Sehingga saya kira semua sekolah di Kota Makassar atas anjuran Pak Kadis juga ini melalui edaran untuk bagaimana supaya COVID ini tidak bertambah sebagaimana apa yang disampaikan tadi bahwa memang direncanakan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini kita mau sudah
belajar tatap muka dengan cara terbatas, tapi kondisi ternyata di akhir 2020 kemarin di sekitar 2 Desember itu mengalami peningkatan terus. Sehingga mau tidak mau ya, walaupun memang kita menyadari bahwa PJJ ini sangat membatasi kita dalam pencapaian pembelajaran. Saya kira demikian. Oke, ini dimulainya kembali ya pembelajaran daring ini kurang lebih 10 bulan lamanya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tentunya berbagai masukan juga ya dari para orang tua, dari para guru. Ini harus ditampung gitu ya Pak ya. Betul, betul. Selama ini seperti apa Pak Burhanuddin? Yang tadinya kan sudah ada rencana nih kalau ini akan dilakukan sekolah tatap muka nih, terus kembali lagi ke daring. Ini seperti apa nih masukan dari para orang tua? Memang sejak adanya beredar bahwa akan dibuka pembelajaran tatap muka, Iya. itu sangat Antusias ya. begitu semangat orang Karena tua. merasa ya bahwa aduh beban saya sudah mulai berkurang Ya, nih. betul, betul. Ya. Sehingga kemarin kami sempat adakan pertemuan dengan orang tua. Hampir semua orang tua kita libatkan dalam pertemuan itu. Kita ingin mendengarkan masukan, harapan. Dan memang harapan orang tua itu adalah pembelajaran tatap muka. Tapi kami memberikan pemahaman bahwa memang di Undang-Undang Pendidikan, di Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003, itu tujuan pendidikan itu yang pertama itu adalah bagaimana kita mengembangkan peserta didik untuk bagaimana berakhlak mulia, beriman, bertakwa, kemudian berakhlak. Yang ketiga sehat. Nanti yang keempat baru berilmu, kemudian cerdas, cakap, mandiri dan kreatif itu keempat. Memang yang ketiga ini sehat dulu. Dan karena kami juga memberikan penjelasan kepada orang tua, bagaimanapun pintarnya anak, kalau dia tidak sehat, jangankan untuk membantu orang lain, bagaimana kreatif, mandiri dan sejenisnya, melayani diri sendiri saja tidak mampu. Jadi kami katakan sabar. Yang penting bagaimana tetap sehat. Jadi memang tujuan pendidikan itu dari jauh-jauh. Sehat itu lebih utama daripada cakap, kreatif dan mandiri. Dan harapan kita ya mudah-mudahan dengan terjaganya kesehatan, ya dia bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Ya kami sudah live Zoom itu dengan orang tua untuk memberikan penjelasan seperti itu. Memang harapan mereka itu adalah bagaimana supaya pembelajaran tatap muka ini secepatnya dilaksanakan. Ya, berbagai ini ya masukannya dari para orang tua ya. Betul. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Kadis. Seperti yang diinformasikan tadi ya, tentunya respon dari para orang tua ini bermacam-macam gitu ya. Katanya sih ada yang ingin dilakukan sekolah tatap muka, kemudian ada juga yang mungkin karena selama pandemi ini lebih amannya anak-anak belajar di rumah saja gitu kan. Pak Kadis, kalau semuanya selama pandemi ini kan kurang lebih 10 bulan ya kita menjalani sekolah daring gitu ya. Nah, untuk semester genap ini kembali dibuka secara daring begitu. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak Kadis untuk pembelajaran di semester genap ini secara daring kembali itu seperti apa Pak Kadis? Ya, begini ya. Jadi kemarin, saya kemarin sudah berkunjung dengan sekolahnya Pak Burhanuddin. Oh, sudah berkunjung Pak. Ya. Saya sudah ada 4 bulan sendiri ini sudah ada 60 sekolah saya kunjungi. Dan sudah keliling tiap hari. Kenapa saya berkunjung di sana untuk mengetahui kondisi sekolah, mengetahui kesiapan sekolah. Saya tidak hanya berkunjung ke sekolah-sekolah yang mempunyai potensi bagus seperti di SD Bapak Mungkin, tapi saya juga ke sekolah-sekolah yang di daerah-daerah pinggiran, bahkan ke pulau-pulau, untuk melihat bagaimana kondisi mereka memberikan proses tahap belajar dan mengajar. Nah, yang perlu disampaikan di sini tentunya bahwa ketika daring yang dilaksanakan, memang muncul kepala sekolah bilang tadi ada kejenuhan, bahkan terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, inilah disampaikan kembali bahwa harus kita membangun komunikasi dengan orang tua murid. Kalau bisa sebulan sekali minimal itu Pak Kepala Sekolah, Pak Guru itu berkomunikasi dengan orang tua murid, apakah melalui video Zoom atau langsung tatap muka. Tapi tidak menghadirkan tentunya anak-anak, tetap dengan protokol COVID, juga mereka di sekolah dan protokol COVID. Komunikasi dengan orang tua murid, sampaikan apa keluh kesahnya, apa masalahnya. Karena setiap sekolah, setiap kelas itu berbeda masalahnya tuh. Itu banyak, saya bukan problem yang terjadi. Kejenuhan lah,
Bagaimana kalau orang tuanya tidak mau lagi kasih belajar anak-anaknya, mau kasih belajar dia bekerja, itu membantu tidak tahu membaca. Tensinya naik 2 kali lipat, Pak Kadis, tensinya naik 2 kali lipat, Pak, saya sama proses daring. Iya. Apalagi ya. Saya kemarin tekankan, disinilah letak inovasi guru-guru. Disinilah letak tahun 2021 ini insya Allah saya sudah menganggarkan kegiatan Education Award kepada guru-guru yang mempunyai prestasi dan inovasi yang luar biasa. Kita akan berikan penghargaan nantinya. Penghargaan itu bukan dalam bentuk hanya semua, tapi tidak dalam bentuk penghargaan dana atau pembangunan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya bagaimana konsep pembelajaran daring kita pada masa pandemi COVID ini? Bagaimana caranya? Caranya tentunya ya kepala sekolah tetap kita belajar secara online, tapi tentunya bagaimana anak-anak yang tidak punya gadget. Iya, Pak. Oke, kalau PDAM itu bagus semua. Barangkali di sana orang-orang yang mampu menengah ke atas. Bagaimana yang di sana? Percontohan, Pak, ya. Ya, tidak punya gadget, belum lagi kuota dan sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan. Saya bilang guru-guru berinovasi. Guru-guru bisa mengundang orang tuanya untuk memberikan soal. Bagaimana konsepnya? Kita pakai sekarang tahun ini modul, ya. Jadi kita pakai konsep kurikulum darurat, tapi dengan pembelajaran itu melalui modul. Modul itu yang dibuat oleh teman-teman dari MKKS dan MKKG. Nah, modul tersebut kita berikan kepada semua sekolah untuk dijadikan pedoman pembelajaran. Modul ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan wajib setiap sekolah untuk memakai konsep pembelajaran secara modul, sehingga standarisasi kualitas pembelajaran anak-anak ini bisa diukur. Ada parameternya dengan modul, gitu Mbak. Oke. Saya kembali lagi nih ke Pak Burhanuddin. Yang seperti diinformasikan oleh Pak Kadis tadi, ini perlu ada inovasi dari para guru begitu. Nah, kalau di sekolah dari Pak Burhanuddin sendiri seperti apa untuk inovasi dari para guru selama pandemi ini? Sekarang ini dengan terjadi pandemi ini ada dampak positifnya dari segi guru itu bagaimana dia mengembangkan dirinya. Karena melihat sekarang ini dengan adanya pandemi ini menjadi tuntutan juga bagi guru-guru bagaimana dia mengembangkan dirinya. Sehingga alhamdulillah kami kemarin sudah melakukan berbagai pelatihan bagaimana guru membuat video pembelajaran, bagaimana dia tadi termasuk kepada yang disampaikan Pak Kadis tadi, alhamdulillah beberapa guru kami itu dilibatkan dalam penulisan modul itu. Bagaimana sehingga beberapa kekurangan keterbatasan yang dimiliki orang tua itu bisa tertutupi dengan modul. Alhamdulillah di sekolah-sekolah kami itu kami juga dilibatkan kemarin dengan pelatihan. Bahkan kami melatih beberapa daerah untuk pembuatan video pembelajaran. Sehingga jika orang tua misalnya kerja di pagi hari, sementara anak tidak pegang HP, tidak punya, nanti setelah pulang itu bisa nonton. Sehingga ada beberapa juga kami itu dapat kita lihat di YouTube. Beberapa guru punya channel YouTube, sehingga anak-anak kapanpun bisa dan dimanapun bisa dia mengakses materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu inovasi yang dilakukan. Iya, betul. Pak Kadis, biasanya nih ya kalau semuanya ibu guru atau pak guru ini memberi tugas gitu kan, itu langsung dimulai dengan absen dulu di pagi hari ya, begitu ya, absen dulu, terus dimulai dengan pemberitahuan bahwa pagi ini kita belajar ini gitu kan. Nah, yang menjadi tantangan juga nih Pak Kadis ya, kalau semuanya pembelajaran yang berhitung-hitung gitu kan, tidak serta-merta anak-anak itu kan langsung mengerti kan, jatuh-jatuhnya ke orang tua juga kan, pulang dari kantor anak-anak ngeluh, ibu saya tidak tahu belajar ini, gimana caranya gitu kan. Nah ini jadi beban juga nih untuk para orang tua gitu. Nah saya mungkin ke Ibu Lola ya, bener ya? Akrabnya Mbak Lola, Ibu Lola gitu kan. Nah ini gimana nih, bener, Lola? Selama pandemi COVID-19, solusi terbaik ya untuk proses pembelajaran ini secara daring. Nah menurut Anda sendiri seperti apa itu? Nah,
Baik, terima kasih Mbak Mirza. Sebelumnya suara saya cukup jelas ya Mbak ya? Iya, jelas. Ya, Silakan. jelas ya. Nah, Mbak, ya baik. Sebelum saya mengawali dengan itu, saya sapa dulu Bapak Andi Irwan. Selamat siang Bapak, Bapak Burhanuddin. Selamat siang Pak. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Mirza terkait dengan pembelajaran daring, solusinya seperti apa? Solusi terbaik seperti apa? Sebenarnya saya tidak bisa bilang ini solusi terbaik karena ya kita semua sebenarnya masih dalam proses menyesuaikan diri ya. Maksudnya kita selalu mencoba hal-hal metode-metode yang baru yang bisa digunakan untuk agar anak-anak kita ini bisa mengoptimalkan potensinya walaupun dia belajar dari rumah. Di sini saya mewakili teman-teman dari psikolog sekolah karena kebetulan saya juga sebagai psikolog sekolah yang sering juga menerima keluhan dari orang tua, dari guru terkait pembelajaran daring. Pada umumnya sih sebenarnya ketika kita melihat dari beberapa hasil survei yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik itu dari pakar pendidikan dan beberapa ilmuwan psikologi bahwa sebenarnya untuk kasus pembelajaran daring ini ada beberapa sekolah, sebagian besar malah sekolah dan anak itu sudah dalam tahap penyesuaian diri. Jadi sebenarnya mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring ini. Sebenarnya hanya ketika kita melihat mungkin dari keluhan orang tua yang biasanya yang belum bisa untuk sepenuhnya menerima itu ya, karena di samping karena tuntutan orang tua juga harus bekerja mungkin ataupun harus mengurus anak yang lain, anak tidak satu. Jadi untuk mengatur waktu itu akan kesulitan. Makanya terkadang beberapa problem itu, keluhan itu lebih banyak datangnya dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi sebenarnya ketika kita melihat dari beberapa survei itu kalau untuk sekolah dan anak sendiri itu sebenarnya mereka sudah mulai beradaptasi dengan pembelajaran daring ini. Nah, bahkan ketika kita melihat sebenarnya pemerintah sudah banyak ya memberikan metode pembelajaran itu sudah banyak, bahkan dari Kemendikbud sendiri itu ada 12 aplikasi pembelajaran, Mbak. Jadi sudah ada 12 aplikasi pembelajaran daring yang dimana yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi sebenarnya ketika untuk keluhan terkait dengan metode pembelajaran itu bukan menjadi hal yang utama sekarang, tapi lebih kepada bagaimana apakah anak kita siap untuk belajar. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh orang tua saat mendampingi anak. Dan di samping itu terkadang karena orang tua itu selalu memposisikan dirinya bahwa pembelajaran daring itu adalah tugas tambahan. Jadi istilahnya dalam tanda kutip itu adalah tugas tambahan bagi orang tua ya. Jadi dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang memberatkan. Padahal ketika kita lihat beberapa solusi-solusi sudah ditawarkan oleh pemerintah. Ketika yang tidak punya gadget seperti tadi yang dibilang oleh Pak Irwan, bisa nonton TV. Nah di TVRI itu kan jelas ya, nggak apa-apa ya saya sebut stasiun TV. Sebenarnya sudah ada belajar daring. Iya, jadwalnya sudah sudah ada jadwalnya untuk masing-masing kelas, masing-masing sekolah. Jadi ketika anak yang tidak punya gadget bisa menyesuaikan dengan pembelajaran melalui televisi. Dan bahkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud itu Mbak Mirza dan Pak Irwan, Pak Burhanuddin, ternyata selama pembelajaran daring ini justru peminat yang menonton TVRI itu justru malah lebih banyak. Nah, karena artinya kan secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa pembelajaran daring ini istilahnya sudah metodenya itu sudah banyak dan sudah lebih efektif. Cuman ketika kita melihat lagi secara individual ya, ketika kita berbicara individual kan anak-anak itu tidak semuanya sama dalam menangkap informasi. Ada anak yang cepat penangkapan informasinya, ada anak yang lama, dan ini yang terkadang menjadi problem buat guru ataupun buat orang tua. Cuman ketika melihat hal tersebut sebenarnya kalau mau berbicara tentang program ya Mbak Mirza, ada sisi kelebihan dan kelemahan dari kegiatan daring ini. Kelebihannya mungkin karena dianggap pembelajaran ini lebih menyenangkan, dia waktunya lebih efektif dan bahkan
dalam satu hari itu maksimal 3 pelajaran ya, kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi nanti sama Pak Burhanuddin. Karena setahu saya maksimal 3 pembelajaran dalam sehari yang boleh dipelajari oleh siswa. Jadi secara kalau dibandingkan dengan tatap muka sebenarnya pembelajaran daring ini lebih efektif. Bahkan tadi sama yang dibilang sama Pak Burhanuddin, anak-anak ini guru dan anak itu bisa lebih kreatif lagi dalam menggunakan teknologi informasi. Dan yang paling menakjubkan dari pembelajaran daring menurut saya, dan ini yang sering saya dapatkan dari keluhan orang tua jadi tahu, Mbak Mirza, orang tua tahu, oh ternyata anak saya seperti ini. Jadi karena pembelajaran daring ini orang tua lebih paham anaknya. Jadi orang tua tahu, oh ternyata anak saya itu kalau dikasih instruksi harus diulang-ulang ya. Ternyata anak saya itu mudah lupa ya. Ternyata anak saya punya gangguan konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fenomena dari pembelajaran daring. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri seperti yang dibilang oleh Pak Irwan bahwa dalam pembelajaran daring ini wajar anak akan bosan karena belajarnya mandiri, atau mungkin ada anak yang istilahnya menganggap jadi semakin lama mengerjakan tugasnya karena ada misalnya di rumah terlalu banyak mainan atau aktivitas lain yang membuat anak capek sehingga waktunya itu lebih terkuras, tidak fokus untuk belajar. Bahkan dari beberapa keluhan yang saya terima, dan ini yang paling ekstrim menurut saya, karena sampai ada anak yang sampai ketergantungan gadget dan sampai memilih untuk pindah sekolah, malah sudah ada yang seperti itu. Nah, itu adalah kelemahan dan itu tidak bisa kita pungkiri ya, namanya program pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, itu yang akan makanya saya bilang di awal, kalau untuk memberikan solusi terbaik, Mbak, saya juga tidak bisa bilang yang saya sampaikan ini adalah solusi terbaik, tapi lebih kepada ini yang bisa kita lakukan. Dan menurut kami ini masih efektif untuk kita lakukan ke depannya. Misalnya yang pertama, mungkin dibuat aktivitas belajar yang mengarahkan anak pada tingkah laku yang bisa diukur. Nah, tadi Pak Irwan sudah bilang katanya dari dinas sudah menyiapkan modul. Oke, dari modul itu mungkin kita guru dan orang tua bisa melihat kira-kira untuk melihat mengukur ini sebagai tingkah, melihat pembelajaran ini sebagai tingkah aktivitas yang bisa diukur itu seperti apa. Nah, itu yang harus dibuatkan. Jadi ketika di modul itu sudah jelas indikator perilakunya apa, nah orang tua juga akan lebih enak untuk menerapkannya di rumah, dan guru juga akan lebih istilahnya lebih mudah dalam mengukur capaian pembelajaran anak ketika yang di modul itu, karena juga saya belum baca modulnya. Modul bisa darurat? Modul darurat itu istilahnya aktivitas tingkah laku anak itu bisa diukur. Itu adalah salah satu tips solusi yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah pastikan dulu anak kita dalam kondisi siap untuk menerima pelajaran. Nah, ini yang kadang kita lupakan. Oke, ditahan dulu ya Mbak Lola ya. Kita lanjut lagi sebentar solusi ya selama pembelajaran dari ini apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh para orang tua ya. Pak Irwan, Mbak Lola, kita break dulu untuk sesaat. Kita off dulu ya untuk sementara, dan sebentar bisa masuk lagi by Zoom. Kita break untuk sesaat, dan ya seperti itu kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami untuk line WhatsApp di 0811 4610. Nah, silakan untuk Anda yang ingin berkomentar ya untuk pagi hari ini, Anda para orang tua melihat bagaimana dari anak-anak Anda belajar di rumah ya, apakah mereka masih konsentrasi kah pada saat melakukan pembelajaran daring ya di rumah ya, apalagi untuk semester genap ini itu kembali diperpanjang ya, ini sampai April ya Pak ya, April 2021. Kami masih menantikan Anda seperti sebenarnya untuk bisa berinteraksi juga pagi ini. Silakan Anda yang ingin berkomentar di WhatsApp kami di 0811461011. Kemudian untuk Anda yang ingin berkomentar juga di live chat kami, channel YouTube Smart Apa Makassar. Saya kembali lagi ke Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, ini tentunya beragam ya komentar dari para orang tua ya. Nah, saya sendiri nih Pak ya, kalau selamanya anak-anak pada saat ada tugas gitu kan, itu agak susah tugasnya. Mereka biasanya ngambil kesimpulan sendiri begitu Pak Burhanuddin. Biasanya dia langsung tanya ke saya katanya, Bu, ini tugasnya agak susah. Bisakah saya lihat di Google dulu? Katanya seperti itu Pak. Bisakah saya lihat di Google dulu? Nah setelah itu
kalau saya perhatikan mereka langsung lagi kalau sudah mengerjakan tugasnya, mereka langsung lagi main handphone lagi. Nah, itu seperti apa tuh Pak Burhanuddin? Saya kira itu adalah zamannya mereka. Artinya generasi anak kita ini adalah generasi yang harus dunia maya yang banyak untuk mereka. Dan saya kira wajar-wajar saja. Dan terima kasih kepada orang tua. Dan kami juga sudah mengharap orang tua bagaimana anak-anak dikawal. Tidak dilepas begitu saja, diberikan gadget, diberikan kuota, kemudian diberikan. Salah satu sumber informasi yang up to date itu adalah dari Google, saya kira. Kami juga sebelum pandemi ini sebenarnya, alhamdulillah di sekolah kami itu sudah terjangkau semua jaringan hotspot. Beberapa kelas itu sudah ada smart TV, dan memang kami mengharapkan anak bisa memperkaya dirinya dengan sumber yang tidak terbatas. Dan alhamdulillah dengan salah satu juga mungkin nilai positif dari adanya COVID ini adalah bagaimana anak harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi zaman yang seperti sekarang ini, bagaimana Google, bagaimana sumber-sumber belajar yang tidak terbatas itu bisa mereka kita diarahkan ke sana. Oke. Itu ya tadi ya, itu salah satu masukan juga ya. Kalau biasanya kalau kita mengalami ataupun untuk terima belajarnya itu agak susah gitu ya. Kemudian pada saat dilakukan kuis nih Pak, saya jadi stres duluan. Kalau pada saat kuis kan, itu sudah ada informasi dari malam sebelumnya kan, bahwa itu sudah di-share di grup para orang tua bahwa anak-anakku besok kita akan kuis. Nah, dimohon untuk anak-anak juga belajar. Nah, ini gimana nih Pak? Ini kalau semuanya untuk para orang tua ya yang masih bisa mendampingi putra-putrinya di rumah. Nah, bagaimana dong dengan para orang tua yang bekerja, khususnya untuk para ibu nih? Ya, memang kami di beberapa kesempatan, termasuk dari kementerian, termasuk Pak Kadis, sudah memberikan arahan bagaimana supaya pembelajaran lebih bermakna sebenarnya. Ini yang kami juga sampaikan dan sosialisasikan kepada orang tua, bahwa sebenarnya bukan pencapaian nilai lagi yang kita kejar sekarang. Kita tidak ingin, makanya beberapa tahun ini untuk masuk SMP atau ke jenjang berikutnya tidak memperhatikan nilai ijazah lagi. Sehingga kami tidak berharap bahwa anak pada saat mengerjakan kuis, orang tua yang kerja. Kami berharap. Oh begitu Pak? Iya. Selama ini bagaimana itu Pak? Dari pantauannya, dari pengamatannya, begitu, dari nilainya. Kan nilainya bisa juga di grup nantinya kan? Itu gimana? Dari pengamatan dari para guru? Ya, selama kuis, Pak. Pandemi ini kami ada indikasi. Ada indikasi bahwa sebagian pekerjaan itu sepertinya bukan anak yang kerja. Karena kami yang kami gunakan itu sudah ada dasar nilai sebelumnya, walaupun itu relatif. Kemudian kami arahkan guru untuk melakukan pembelajaran face to face. Karena sehingga kami di Percontohan PAM itu alhamdulillah, dan kami juga sudah melatihkan, kami di Percontohan PAM alhamdulillah ada beberapa instruktur untuk pelatihan Microsoft Office ini. Kami sudah invasi beberapa kecamatan untuk bagaimana menggunakan itu. Sehingga guru bukan hanya mengambil nilai dari tugas itu saja. Iya, itu bukan sekarang juga. Gitu ya? Iya, bukan itu satu-satunya. Sehingga pembelajaran yang menjadi kendala seperti itu, bagaimana anak kita tahu perkembangannya, ya harus anak dan yang harus diluangkan oleh guru waktu yang lebih banyak untuk melayani siswa satu persatu. Dan alhamdulillah kami di Percontohan PAM sebagai sekolah rujukan nasional itu dengan jumlah siswa yang sangat kami batasi. Itu maksimal 28 siswa dalam satu kelas. Alhamdulillah guru itu dalam satu hari itu bisa mengkomunikasikan per orang bagaimana perkembangannya. Jadi lebih idealnya satu kelas itu 28 orang gitu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kami itu bisa meng-cover gitu. Iya, kalau di SD itu maksimal 28. Dan ini saya kira sudah oleh dinas sudah mulai tahun ini, tahun pembelajaran ini sudah memberikan batasan jumlah untuk peserta didik dalam satu kelas. Iya. Untuk sekolah SD itu negeri atau swasta. Kalau swasta malah lebih sedikit saya lihat. Baik, saya ke Pak Kadis dulu ya Pak Burhanuddin ya. Pak Burhanuddin ini seperti apa nih kalau dari hasil pengamatan dari Pak Kadis, ini seperti apa nih Pak Kadis? Dari hasil pengamatan tadi Pak Burhanuddin mengatakan untuk
idealnya untuk proses belajar mengajar itu kan 28 orang begitu kan. Ya mudah-mudahan ataupun guru ini bisa lebih konsentrasi ya ke setiap siswa begitu. Itu bagaimana penerapannya untuk beberapa sekolah negeri, Pak Kadis? Dia suaranya. Unmute. Speakernya unmute dulu. Unmute dulu Pak. Speakernya Pak Kadis. mic-nya. Unmute-nya Pak. Sorry. Oke. Mohon maaf. Ya, silakan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa setiap sekolah bisa melakukan. Kurang jelas suaranya Pak. Pak Kadis. 1 2 3 tes. Iya, mantap Pak Kadis. Ya, silakan Pak. 1 2 oke. Oke, silakan Pak Kadis. Ya. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Bur. Kondisi sekarang kondisi yang tidak normal. Semua ini tidak normal. Ini bukan kebiasaan yang biasa terjadi. Jadi semua harus dilakukan inovasi. Setiap sekolah harus mampu berinovasi dengan keadaan daripada sekolah masing-masing, kepala sekolah, guru-guru dan sebagainya. Kami tentunya tidak bisa memberikan sebuah penggarisan bahwa sekolah ini jumlahnya siswanya hanya yang normal misalnya 20 orang dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan sekali lagi bahwa melihat kondisi dari sekolah masing-masing. Mohon maaf tadi saya tidak sempat mendengar karena saya terlambat masuk mengenai apa yang disampaikan Pak Bur. Saya terlambat masuk, apa yang disampaikan saya belum mendengar jelas. Intinya begini Pak Bur, silakan berinovasi, melakukan inovasi sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Ya, karena tersebut kami mengharapkan dari Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalaupun ada kekurangan semua kewenangan itu ada di kepala sekolah. Intinya kecuali kebijakan prinsip seperti jadwal dan waktu itu baru kewenangan dari Dinas Pendidikan. Mohon maaf tadi saya kurang mendengar tadi, saya terlambat masuk ketika Pak Bur menyampaikan penjelasan tadi. Mohon maaf. Ya. Iya. Baik, Pak Kadis. Saya lanjut lagi nih ya. Kalau selama ini kan kita lanjut lagi nih untuk pembelajaran secara daring ya. Nah, kurang lebih 10 bulan ini kita kan sudah melakukan pembelajaran secara daring. Tentu ada evaluasi yang juga bisa dilakukan begitu. Ya. Karena kembali diperpanjang. Apa yang kira-kira menjadi catatan penting dari Dinas Pendidikan, Pak Kadis? Ya begini Mbak Mir, saya garis bawahi. Selama tahun 2020, pembelajaran secara daring ini saya menganggap ini sangat efektif. Sesuai dengan Ibu Rukiana, Ibu Novi ya, barangkali yang menyampaikan bahwa setiap kebijakan ada plus minusnya. Setiap aturan ada plus minusnya. Tidak semua itu ada baik, tapi ada negatifnya. Tidak pernah maksimal semuanya. Hanya saja evaluasi kami bahwa ternyata pada pembelajaran kemarin ini tidak ada patron dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah tahun 2021 ini saya katakan kembali kita memakai konsep kurikulum darurat dengan berbasis modul. Ini yang kami lakukan. Yang kemarin sekolah itu, mohon maaf ya, di Makassar di sekolah-sekolah SD SMP masing-masing melakukan metode pembelajaran. Tahun 2021 semua SD SMP di Kota Makassar wajib menggunakan modul yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Modul inilah dari keseragaman mengajar, proses belajar mengajar yang ada di Kota Makassar tahun 2021. Nah tentunya kami sampaikan, mohon maaf, modul itu tidak dianggarkan di APBD kami Pak, Bu Mirsa. Dan kami akan dana pos. Nah tentunya dalam tahun-tahun ini yang kita lakukan adalah suatu percepatan program. Ya, walaupun kita tidak ada anggarannya, kita harus tetap laksanakan. Karena ini dalam kondisi darurat. Jadi semua pendengar harap memahami kondisi ini. Kenapa tahun 2020 kita tidak memakai konsep modul yang dilakukan? Sekarang tahun 2021 semua SD SMP wajib menggunakan modul. Gitu. Oke. Ini modul ini memang dikeluarkan oleh masing-masing Dinas Pendidikan ya, yang disalurkan ke masing-masing sekolah begitu ya. Oke. Pak Kadis, bagaimana dengan buku LKS begitu ya, yang biasa dibagikan juga oleh guru? Nah itu bagaimana Pak Kadis? LKS ini kemarin kami sampai ada beberapa sekolah memakai LKS,
tapi kami sudah melarang karena LKS ini ada sebagian yang pembebanan pembeliannya diberikan oleh siswa-siswa. Sedangkan sekarang aturannya tidak boleh lagi LKS dipergunakan oleh sekolah karena apa? Pembelian LKS itu dibebankan oleh siswa dan itu tidak diperbolehkan. Jadi tapi diwajibkan juga Pak Kadis, tapi diwajibkan juga biasanya orang tua untuk membeli karena untuk proses pembelajarannya nanti itu mengambil dari LKS. Kalau yang tidak punya LKS bagaimana Pak Kadis? Itu tidak bisa mengikuti pembelajarannya juga Pak? Saya sudah menyampaikan dengan tegas, LKS itu tidak boleh dilakukan, dilarang. Saya sudah melarang LKS itu. Kita pakai modul, ya. Jadi Pak Bur pakai LKS atau modul Pak? Pakai modul ya? Tidak pakai LKS lagi. Kami menunggu modul Pak sekarang. Ini Pak Bur itu hebat. Tidak boleh. Jadi modul ini dibagikan ke guru, terus untuk sebagai panduan untuk belajar anak-anak itu memakai modul juga atau bagaimana? Sekarang ini sebenarnya kalau modul yang dari kementerian itu sudah lama. Modul itu bahkan ada panduan untuk kepala sekolah, ada panduan untuk guru, ada panduan untuk siswa, orang tua dan komite juga ada. Dan alhamdulillah tadi itu kan secara nasional. Nah, oleh Pak Kadis itu kita sesuaikan dengan konten daerah. Nah, akhirnya dihubungilah beberapa dan dikumpulkanlah yang dianggap guru-guru hebat yang ada di Makassar. Seperti yang disampaikan Pak Kadis, untuk SMP itu ada MGMP. Guru-guru mata pelajaran di tingkat SMP itu dikumpul, kemudian menyusun modul. Begitu juga untuk SD, namanya forum KKG, forum kelompok kerja guru. Nah, mereka lah yang menyusun modul, dan inilah yang sementara dirangkum oleh Dinas Pendidikan. Setelah dirangkum oleh Dinas Pendidikan, nantinya itu akan dibagikan juga ke anak-anak, begitu? Begitu Pak Kadis? Ya, begitu. Jadi penggandaannya melalui dana BOS. Ya, begitu Pak, kepala sekolah ya, dana BOS. Jadi tidak dibebankan kepada siswa. Mohon maaf ya, tidak ada pembebanan kepada siswa. Jadi untuk modul ini kapan akan dibagikan itu Pak Kadis? Karena ini untuk pembelajaran semester genap ini kan sudah dimulai. Sudah jalan, ini modul untuk SD sudah jalan. Nanti Pak Kepala Sekolah akan disampaikan dari koordinator K3GS-nya Pak Kepala Sekolah Pak Burde, nanti disampaikan kita. Nah, ini sudah jalan karena memang ini semua teman betul bilang tadi. Jadi semua guru-guru dari MGFP dan FKG Pak Buya dan FKG yang berkumpul membuat ini, kemudian kami membuat secara memformatnya, kemudian format ini kita bahas bersama dengan pengawas, korwas dan lain sebagainya, kemudian kita serahkan ke sekolah-sekolah. Kenapa? Supaya standarisasi pembelajaran itu ada di Kota Makassar. Begitu Mbak. Jadi sama begitu ya, setiap sekolah itu sama begitu ya Pak ya. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit lagi. Saya ke Mbak Lola lagi. Mbak Lola, kita lanjut lagi ya. Nah, ini proses daring ya. Tadi seperti diinformasikan juga oleh Pak Kadis, itu adanya modul juga dibagikan ya nantinya. Nah, otomatis kan kita memang harus mempersiapkan anak kita ya untuk siap untuk belajar. Nah, ini gimana tipsnya agar anak juga tidak bosan, Mbak Lola? Oke, nah kalau ditanya tentang tipsnya, yang pertama itu yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru di rumah. Yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan ya, jadi mempersiapkan anak untuk siap belajar. Nah, bagaimana contohnya untuk mempersiapkan anak siap belajar? Nah, misalnya sebelum belajar orang tua yang mendampingi atau mungkin guru melakukan ice breaking dulu, kayak peregangan, senam ringan. Jadi, nah hal-hal seperti itu atau permainan edukatif mungkin sebelum memulai pembelajaran. Jadi munculkan dulu semangat anak untuk siap menerima pelajaran. Iya, betul sekali. Walaupun memang ini akan butuh waktu ya, jadi tapi tidak apa-apa karena ketika memaksakan anak langsung duduk berdoa, nah itu kan sebenarnya anak belum betul-betul here and now ya, istilahnya belum siap betul untuk ada di situ. Jadi harus dipancing dulu, dimunculkan dulu gairahnya untuk siap mengikuti pelajaran. Kemudian ketika misalnya ada materi pelajaran yang tidak anak pahami, ya langsung diberikan umpan balik saat itu, baik itu dari guru ataupun orang tuanya. Nah, bagaimana ketika orang tua tidak paham? Ya orang tua harus tanyakan kepada gurunya, karena ini yang sering menjadi salah kaprah antara guru dan orang tua. Orang tua selalu memposisikan dirinya sebagai pengajar.
oleh anaknya, padahal tugas orang tua adalah mendampingi anaknya dalam belajar. Yang mengajar itu adalah tetap gurunya. Nah itu, dan terkadang itu yang membuat orang tua merasa stres, sampai membentak, marah karena melihat dirinya sebagai pengajar. Padahal ya orang tua kan tidak punya ilmu mengajar ya, yang punya ilmu pedagogi kan guru. Logikanya kan seperti itu. Jadi memang tugas orang tua adalah mendampingi. Nah, ketika orang tua tidak paham, silahkan tanyakan pada gurunya. Kalaupun mau mengakses lewat internet juga boleh. Nah, itu kan sebenarnya adalah berbagai alternatif cara-cara yang menurut kita bisa digunakan ya, tapi itu tadi, nah itu yang terkadang membuat ada miss antara guru dan orang tua karena tidak paham antara dengan posisinya masing-masing. Nah, kemudian di samping itu buat lingkungan belajar yang nyaman bagi anak. Lingkungan belajar yang nyaman itu adalah saat orang tua mengajar, jadi istilahnya saat di rumah, saat pembelajaran, orang tua juga perlu bermain peran. Jadi mungkin saat itu saat dia mendampingi ataupun dia mau berperan, misalnya ketika dia anggap dia sanggup menjadi guru, berarti main peran orang tua. Anak itu harus memanggil orang tuanya dengan sebutan Miss, guru, Bu Guru, Pak Guru atau sebagainya. Nah, sehingga anak ini terkondisikan bahwa oh iya sekarang saya dalam situasi kondisi lagi belajar. Karena anak itu dia itu tidak bisa untuk melihat orang tua sebagai guru, itu kan sebenarnya bukan hal yang mudah bagi anak. Jadi istilahnya ajak anak untuk bermain peran dulu. Jadi orang tua akan bermain peran menjadi gurunya. Misalnya ketika memang orang tua merasa sanggup untuk menjadi guru, tapi ketika tidak, ya itu tadi mendampingi dan tidak paham tanyakan kepada gurunya. Nah, ini yang paling sering menjadi keluhan jika jika orang tua stres, maksud saya di sini misalnya orang tua dalam kondisi emosi yang tidak stabil, ya jangan dekati dulu anaknya, menghindar dulu. Orang tua mungkin bisa melakukan teknik relaksasi atau stabilisasi emosi, misalnya dengan menarik nafas, menghitung sampai 10, atau mungkin bagi yang beragama yang muslim bisa sambil berzikir. Jadi pokoknya situasikan dulu dengan kondisi di mana Anda nyaman, Anda merasa tenang, kemudian kembali lagi kepada anaknya. Itu tidak akan lama kok biasanya. Nah, itu yang terkadang membuat kita para orang tua mungkin langsung, karena pada saat dia tidak stabil langsung bereaksi. Nah, itu yang kadang jadinya lebih galak ya daripada semakin tidak ajar. Iya benar. Nah, yang satu lagi yang sering dilupakan bahwa orang tua itu, fasilitator belajar itu bukan cuma ibu. Ini yang sering disalah kaprah. Ayah juga harus terlibat dalam aktivitas pembelajaran anak. Jadi sebenarnya ibu dan ayah itu punya perannya masing-masing. Nah, bagaimana ketika bekerja ya silahkan diatur waktunya. Bagaimana pengaturan waktu? Karena kan pembelajaran daring ini ada yang fleksibel ya. Jadi waktunya itu menyesuaikan dengan waktu anak di rumah, orang tua di rumah. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk bekerja sama antara anak dan ibu dan ayah, dan bekerja sama dengan guru di sekolah untuk membuat anak bisa lebih optimal dalam belajar. Seperti itu sih, Mbak. Iya, tingkat kemampuan anak juga berbeda gitu ya, Mbak Lola ya. Jadi memang diukur lagi. Tidak semua tingkat kemampuan anak itu sama gitu ya. Oke. Ya, baik, untuk closing statement-nya dari Mbak Lola cukup singkat, dan juga Pak Kadis, silakan. Saya ke Pak Kadis dulu. Ya, closing statement saya begini ya, para pendengar, pada Pak Bur sebagai orang ujung tombak satuan pendidikan kita, tetap semangat Pak. Kondisi ini akan membaik. Karena kondisinya akan semakin membaik. Kami yakin dan percaya kondisi pandemi COVID ini akan bisa melandai kondisinya, kita akan bisa kuasai, kendalikan. Dan kita berharap teman-teman di satuan pendidikan guru-guru tetap semangat, tetap fight, dan mengikuti apa yang menjadi aturan dan acuan dari pemerintah Kota Makassar dalam Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan kepada guru-guru juga demikian, serta kepada anak didik kita bahwa tetap mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh para guru dan kepala sekolah yang ada di Kota Makassar ini. Dan tentunya apabila ada persoalan-persoalan, mari kita lebih meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua harus dikedepankan. Ini selalu ulang-ulang dalam setiap pertemuan saya, bahwa guru dan orang tua ini komunikasinya harus kita kedepankan dan kita utamakan sebagai jembatan informasi perkembangan anak didik kita. Ya, bekerjasama ya Pak. Saya ke Mbak Lola, cukup singkat untuk closing statement-nya, silakan. Ya, Mbak Mirza, Pak Irwan, dan Pak Burhanuddin, serta pendengar Smart FM. Kalau dari saya sebagai closing statement,
kita jangan berfokus pada hasil, tapi kita lihat bagaimana prosesnya, karena tiap anak punya cara yang berbeda dan cara dalam pemahaman masing-masing. Jadi kenali anak kita, kenalinya dengan membuat dia nyaman dalam belajar. Seperti itu, Mbak. Baik. Saya ke Pak Burhanuddin. Cukup singkat, Pak. Silakan. Pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Orang tua harus terlibat, dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan selaku orang tua kami yang selalu memberikan evaluasi, selalu memberikan arahan. Mudah-mudahan tujuan pendidikan yang kita harapkan tercapai, yang sudah termaktub di dalam undang-undang sistem pendidikan ini, dapat kita wujudkan bersama-sama dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan selaku pemerintah, pihak sekolah, guru-guru, dan terutama orang tua dan masyarakat. Kami selaku garda terdepan di sekolah akan berusaha memberikan yang terbaik untuk generasi harapan, generasi masa depan kita semua. Insya Allah ya Pak ya. Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan, kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak didik kita ya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Andi Irwan Bangsawan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, sudah bergabung pagi ini. Terima kasih Pak. Kemudian Ibu Rukiana Novianti, PMPSI, terima kasih juga sudah bergabung pagi ini. Dan yang terakhir Pak Burhanuddin Talib, Kepala UPT SPF SD Negeri Percontohan PAM. Terima kasih sudah bergabung. Dan terima kasih semua untuk narasumber pagi ini. Dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi.